Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Putri Anjani Purnamalati dari kelas 9E SMPN 2 Kuripan. Selamat menyaksikan tugas PPT yang berjudul siklus menstruasi. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu menstruasi? Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali, tetapi setiap seorang perempuan memiliki menstruasi selang yang berbeda, misalnya lebih dari 1 bulan. Siklus menstruasi tersebut bisa jadi dikarenakan faktor yang tidak normal, tergantung pada seseorang itu sendiri. Tadi kita sudah menjelaskan tentang apa itu menstruasi. Sekarang kita akan menjelaskan apa itu siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah serangkaian perubahan yang dialami oleh tubuh wanita setiap bulannya. Sebagai persiapan kemungkinan kehamilan, melacak siklus menstruasi penting untuk wanita yang sudah masa pubertas. Gunanya untuk mengetahui apakah siklus mereka normal atau tidak. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, bagaimanakah proses lengkap siklus menstruasi? Mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama kurang lebih 28 hari. Akan tetapi, ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi lebih pendek atau bahkan mengalami siklus menstruasi yang lebih panjang. Siklus menstruasi pendek akan berlangsung selama kurang lebih 18 hari, sedangkan seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi panjang, siklus tersebut akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Biasanya, pada seorang perempuan, menstruasinya yang normal berlangsung 3 hingga 7 hari atau bahkan hingga 8 hari dengan volume darah yang keluar 30 sampai 70 bahkan 80 ml atau setara dengan 4 sendok makan. Pada fase menstruasi dibagi menjadi 3, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Namun, tidak semua wanita memiliki siklus menstruasi yang normal. Kira-kira apa ya penyebabnya? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi wanita tersebut memiliki siklus haid yang tidak normal, seperti kondisi kesehatan, pola makan, olahraga, stres, dan berat badan. Untuk memperlancar menstruasi adalah dengan cara menjaga kondisi kesehatan tubuh, menjaga pola makan agar lebih teratur dan seimbang, olahraga dengan teratur, kurangi stres dan pikiran berlebihan, dan juga menjaga berat badan agar selalu ideal. Fase pertama yaitu fase menstruasi. Fase pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH atau Follicle Stimulation Hormone memicu berkembangnya folikel di dalam ovarium. Hormon FSH merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar tersebut terletak di otak bagian depan pada titik fase ini. Dinding rahim meluruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Pada proses perkembangan folikel, ada beberapa folikel yang berkembang. Namun, hanya ada 1 folikel yang dapat terus berkembang untuk setiap bulannya. Kemudian pada fase kedua yaitu fase proliferasi. Saat awal perkembangan, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron, di mana hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk semakin menebal.
Pada saat ini, dinding rahim sedang mengalami fase proliferasi. Tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sel sperma. Fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH atau luteinizing hormone. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Proses ini disebut ovulasi. Apakah teman-teman tahu tingginya sisa metabolisme hormon luteinizing hormone atau hormon LH pada urin digunakan sebagai bahan uji atau tes untuk mengetahui waktu terjadi ovulasi. Alat tes untuk mengetahui waktu ovulasi tersebut mengandung suatu jenis antibodi atau monoklonal yang dapat menimbulkan perubahan warna ketika bereaksi dengan zat sisa metabolisme hormon LH. Fase ketiga adalah fase sekretori, yang dimana folikel yang telah melepaskan sel telur akan menjadi corpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae. Kemudian, segera bergerak menuju tuba Fallopi. Apabila saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada corpus luteum untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Nah, tadi ada kata fimbriae dan tuba Fallopi. Apakah teman-teman tahu apa itu fimbriae? Fimbriae adalah struktur berjumbai seperti jari jemari yang berfungsi untuk menangkap sel telur. Struktur ini terletak pada organ sistem reproduksi perempuan. Kemudian ada juga tuba Fallopi. Tuba Fallopi atau oviduct atau biasa juga disebut dengan saluran telur. Saluran ini dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Dengan demikian, pada fase sekretori ini, jumlah hormon estrogen dan hormon progesteron pada perempuan akan menjadi semakin rendah. Akibatnya, hormon estrogen dan hormon progesteron ini ketika menjadi rendah akan menyebabkan jaringan penyusun pada dinding rahim menjadi rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim menjadi pecah sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Teman-teman bisa melihat gambar di sebelah kanan, yaitu gambar proses terjadinya siklus menstruasi pada perempuan. Nah, melalui gambar tersebut, teman-teman bisa melihat ada endometrium, ada uretra, vagina, dan masih banyak lagi. Melalui gambar tersebut, teman-teman juga bisa mempelajari kembali sambil membaca penjelasan yang tadi. Oke, mungkin video penjelasan materi siklus menstruasi kelas 9 mungkin hanya bisa sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.